Itu paling berkesan karena nilainya tinggi banget. Beliau itu benar-benar berdiri begitu strong secara mental. Setiap manusia, terutama anak muda, mampu memaksimalkan potensi dirinya. Sampai jenuh. Nah, ini gimana, Bang? Untuk milenial. Berapa lama tuh, Pak? Prosesnya dari 3 bulan. Ditunggu 3 bulan. Jadi selama 3 bulan ya Pak Andri ya depan kaca saya orang gila gitu terus. Kayak orang gila. Dari setelah itu lewat itu ya, kita baru ngerti dalam psikologi, dalam subconscious mind, dalam visualisasi, dalam autogest, inilah kekuatan subconscious mind. Jadi kalau kita punya passion, punya hati yang apa yang kita mimpi dan hati yang sama, searah, seimbang, separalel, jalani. Kekuatan itu akan muncul. Apalagi tambah doa, akan datang itu. Powernya akan muncul. Ya, sampai merinding ini hari ini. Sampai merinding. Itu powernya gede banget. Saya bisa bayangkan, Pak. Saya bisa bayangkan perasaan itu 3 bulan, afirmasi, teriak-teriak semacam itu. Ya. Dan akhirnya terjadi, itu memang satu feelingnya yang luar biasa. Dan saya tidak mungkin bilang sama murid saya, murid-muridku yang tercinta, tidak hari ini, tadi kan saya ceritanya, murid-murid tercinta ada pengumuman, tidak usah bayar iuran lagi, karena guru mau main film. Nggak mungkin saya bilang, ada pengumuman, iuran bayar lagi ya. Disitulah ada rasa gentleman, ada rasa responsibility, tanggung jawab, berani menanggung resiko yang paling berat, tahan. Nah, di situ ya sepotong 3 bulan ini, Pak Ongki, disitulah saya belajar. Sampai ada coretan kata-kata mungkin bisa ditampilkan. Ya, hanya penderitaan hidup yang dapat mengajarkan kepada manusia. Oke, mari kita saksikan apa coretan tangan dari Pak Andri dari pengalaman pribadi beliau. Ya, ini. Hanya penderitaan hidup yang dapat mengajarkan kepada manusia akan arti keindahan dan nilai kehidupan. Hanya pendidikan hidup. Maka dari pendidikan hidup ini, bagi teman-teman milenial sekarang hari ini, mungkin Anda 0. Mungkin dalam kondisi COVID ini mundur, stagnan, berhenti, atau Anda baru mulai. Nggak usah takut. Tidak usah takut Anda hadirin siapapun. Bangkrut kayak orang kecil, nggak sekolah, rumah di desa, rumah di sana, nggak apa-apa. Tetap aja. Punya passion. Sampai tambahan tadi, saya bilang hanya pendidikan hidup. Memang manusia indah bukan karena sukses, jalan sukses. Tapi penderitaan yang kita hadapi dan berani hadapi dan sampai ngatasi. Hidup mental ini lagi. Ini sebagai tenaga nuklir. Maka selama 3 bulan ini saya sangat menderita. Bapak tanya tadi orang yang paling punya itu paling berkesan. Karena nilainya tinggi banget. Kalau saya meleset, nggak tahan, gila. Ngomong sendiri, bisa nggak jadi. Sama teman lain ngomong akan saya jadi bintang film. Peperangan mental dibutuhkan. Maka di saat kita memenangkan perasaan mental, itu kemenangan, bukan materi. Kalau materi itu kan hasil akhir nanti. Maka senjata yang paling penting itu adalah senjata kaya mental. Di mana? Saat menghadapi halangan. Sama seperti kita hari ini. Menghadapi COVID ini. Buat saya COVID ini kan sebuah anugerah, sebuah musibah, penderitaan bagi kehidupan, tapi menjanjikan ujian dan pembelajaran. Is an education. Jadi kalau ini education, ini ujian, mari siapkan mental. Pak Andri masih ingat ya waktu kita muda, waktu Pak Andri masih muda ya, waktu saya mungkin masih kecil lah ya. Saya masih ingat ada satu film namanya Sepak Thongren. Sepak Thongren itu orang mesti lewati proses 18 pintu. Dia mesti lewati pintu-pintu testing itu ujian kungfunya. Pada saat dia lewat satu pintu, tantangan berikutnya lebih berat. Sampai akhirnya dia 18 pintu dia lewati, kemudian dia memeluk itu ada gambar dragon di situ bahwa dia sudah sukses. Dan memang hidup itu seharusnya kurang lebih seperti kungfu itu ya. Saya rasa Pak Andri mungkin salah satu faktor Pak Andri bisa kuat gitu, ada filosofi kungfu di belakangnya. Bagi saya ya, spirit kungfu ini not just a fisik, tapi sebuah pendidikan jasmani,
meningkatkan daya tahan mental. Di kungfu tadi itu ada hitungan. Ilmu kita sendiri, ilmu lawan, timing, kapan mau serang, kapan butuh senjata, kapan butuh, semua itu ajaran di dalam pelajaran kungfu. Waduh, filosofi kehidupan, komplit banget. Kalau saya bicara soal kungfu, jauh lebih paham daripada motivasi loh. Kalau mau ceritain sehari dia bisa kapan-kapan kita akan belajar sama Pak Andri belajar kungfu ya. Saya rasa filosofi kungfu itu memang luar biasa, bukan hanya fisik aja, sebenarnya mental itu. Benar. Saya lihat dari cerita Pak Andri memang latar belakang kungfu itu membuat beliau itu benar-benar berdiri begitu strong secara mental. Ya, Pak Andri, by the way. Tadi kan bicara tentang mental, zhen qiong, zi bu qiong, mental harus kuat dan sebagainya. Boleh sharing sama teman-teman di sini nggak, khususnya milenial ya, gimana sih kalau kita mau kuatkan mental kita di tengah-tengah krisis seperti sekarang inilah, misalnya COVID-19 ini yang kita lihat sebagian masalah lah, masalah ekonomi lah, sebagian dipecat, nggak dapat kerjaan lah, dan sebagainya. Pertama, ini butuh kesadaran, butuh pembelajaran bahwa hidup ini cuma satu, responsibility. Bertanggung jawab sebagai manusia. Lebih-lebih kita mengandalkan Tuhan. Bertanggung jawab sebagai manusia bertuhan. Terhadap kehidupan sendiri dan sekitarnya. Terutama diri sendiri. Lah kalau saya miskin, jangan salahkan mama, jangan salah papa, jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan ABCD. Cuman kita benarkan bahwa saya hari ini miskin, di depan bisa sukses, nak? Menjanjikan. Dan lebih-lebih setelah saya lewat masa proses jadi orang, saya membuat satu yang filosofi tadi, success is my right. Mungkin bisa ditampilkan tuh. Success is my right. Nah ini dia menarik, success is my right, dan Pak Andri bilang bahwa sukses itu milik semua orang. Nah, berarti kalau siapapun teman-teman yang belum sukses ini mesti belajar sama Pak Andri di mana hak saya harus kembali ini. Ya, satu lagi, perpanjangannya. Ya, lanjutannya coba. Sukses adalah hak saya, lah ini. Jadi sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja. Tapi yang benar-benar menyadari potensi diri, ide, ya, mimpi, khayalan, menyadari dan menginginkan, I want. Menginginkan dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Kalau kita punya pengertian success is my right, udah pasti dia akan punya power bahwa itu hak saya. Nah, pengertian ini sangat dibutuhkan. Maka bebaskan, terutama para millennials, bebaskan dari mitos-mitos yang sesat. Arti sesat ini, saya sekolah rendah, saya tinggal di desa, saya sio A, sio B, sio ini, sio itu, bintang ini, bintang itu. Ya, saya agama A, agama B, kulit saya hitam, putih, kuning. Nggak ada hubungan. Sukses itu internasional. Siapa saja bisa ngambil sukses. Maka harus punya bayangan bahwa saya bisa sukses. Kalau Pak Ongki dari desa sana, mana tempat? Di Kalimantan. Ya, Tarakan bisa kampung. Berhasil, bisa internasional, bisa seperti ini. Why not? Saya pun bisa bayar harga, pay the price, bayar harga. Selama kita mau bayar harga, saya jamin kehidupan kita nih pasti berubah. Cuman caranya itu macam-macam. Maka saya juga coretan, ada tolong dikeluarkan itu setiap hari kesempatan sukses tadi. Setiap hari kesempatan sukses selalu berenang luas di hadapan kita. Dan bagi siapa saja yang masih mempunyai semangat untuk berbenah diri, tetap optimis dan masih berani menentukan tujuan besar untuk diraih. Jadi every day is good enough, ya, memulai hidup yang baru. Kesempatan sukses selalu terbentang luas di hadapan kita. Kenapa? Memang itu adanya, maka kita nggak boleh rendah diri, takut gagal. Masih muda gagal sekali, bangkit sekali, gagal 20 kali, bangkit 21 kali. Ini guyonan? Tidak. Ini teori? Tidak, saya udah lewat semua. Maka menjanjikan sukses bidang apapun Anda, mau MLM, mau asuransi, properti, wirausaha, sama. Selama tidak punya energi, seed of success, seed of spirit,
bibit spirit tidak punya untuk sukses, nggak akan sukses. Tidak mungkin sukses. Maka selama kita punya mimpi, punya hayalan, punya lamunan, sedikit aja kipas terus. Yakini, kipas lagi. Yakini, kipas lagi. Yakini. Nanti tahu, loh kok ini jalan, itu jalan, itu jalan. Karena ada hukumnya. Hukum Tuhan tadi melingkupi kehidupan kita. Ditambah doa, ditambah semangat. Tahu ketemu A, B, C, jalan semua. Yakin banget. Maka kata-kata Sase Ismail ini bukan sebuah teori kosong, tapi sebuah kenyataan life is. Ya ini, hidup adalah seperti ini. Perjuangan. Nah kalau Anda nggak punya yakin, saya mau sukses. Percuma. Sama seperti yang saya tangani para bulu tangkis. You mau sukses? Mau latihan keras? Ya, latihan keras, jenuh, bosan. Belum tentu sukses loh. Modal pertama latihan jenuh, keras-keras, jenuh, bosan. Itu modal paling dasar. Sama seperti kita. Nah, kalau motivasi nggak punya, yakin nggak punya, produk bagus pun, produknya Pak Ongki sebagus apapun. Pak Andri ini menarik. Pada saat Pak Andri bilang ya latihan, sampai jenuh, sampai capek dan sebagainya, melihat generasi sekarang ya Pak Andri, bukan membanding-bandingkan dan sebagainya. Saya rasa setiap generasi itu ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi kalau dilihat generasi, orang bilang milenial lah, generasi X lah, generasi Y, generasi Z dan sebagainya, kan mereka mau instan. Kalau mereka bilang mereka itu adalah makhluk bosenan katanya. Ini pengakuan para milenial ya. Milenial tuh yang mau yang instan. Kemudian bosanan. Nah, tapi kan Pak Andri bilang bahwa sampai jenuh. Nah, ini gimana, Pak? Untuk milenial? Karena sebetulnya hampir sama semua kondisi lama. Hanya kondisi zaman sekarang ini kita dimudahkan terutama information. Informasi apapun, kita seminar, kita cari deh kata-kata kunci. Keyakinan keluar, kepercayaan diri keluar, kesombongan keluar, keteguhan keluar, motivasi semua keluar. Semua cari apapun, info-info itu memudahkan kita. Sehingga daya tahan tadi agak melemah. Sehingga anak muda tadi kalau usaha ini kurang bagus, pindah. Kurang bagus, pindah. Nggak tahan dengan daya tahan yang alot tadi loh. Jadi akhirnya mudah sekali renyah. Nah, buat saya, harus tahan. Jenuh, bosan. Contoh saya punya satu produk bagus. Lewat online. Seminggu, 2 minggu. Kok nggak ada ya? Cari cara lagi. Mungkin produknya diperkecil, digedein, di harganya, di informasi, lewat iklan sedikit, lewat manapun. Coba. Lewat direct selling, lewat apapun. Nah ini dibutuhkan keuletan. Biasanya nggak tahan, baru mulai muncul. Nggak jalan nih. Udah biar deh. Hilang. Berarti kesimpulannya, walaupun zaman berubah, dari kalau generasi Pak Andri ya yang tahun sekian itu kan namanya baby boomers ya, baby boomers di tahun itu, mentalnya baby boomer seperti ini sebenarnya nggak ada beda dengan generasi X, generasi Y, generasi milenial dan sebagainya. Prinsipnya tetap tidak berubah ya, berarti sama aja, never give up. Sama. Oke, waktu kita masih muda, orang tua juga bilang, oh zamanku susah, kamu enak sekarang. Ya gitu juga sama. Zamanku lebih susah. Nanti waktu kita juga susah. Nanti waktu kita 30 tahun lagi, anak-anakmu yang milenial juga bilang, oh zamanku enak, kamu enak benar. Nanti akan mengalami hal yang sama. Mungkin zaman itu lebih gila lagi gitu. By the way, Pak Andri, saya lihat Pak Andri kan sukses luar biasa ya. Dilihat dari background beliau, Pak Andri kan dari rumah aja kontrak dengan yang dari bambu dan sebagainya, satu kamar 5 orang, dan hari ini Pak Andri sudah boleh katakan ya kalau di dunia Indonesia yang bicara tentang buku, training dan sebagainya, saya rasa tidak ada yang tidak kenal Pak Andri lah ya. Ya benar Pak Andri apa adanya. Ini dari saya sangat muda pun saya sudah banyak belajar dari Pak Andri. Waktu Pak Andri muncul di Metro TV zaman itu, ingat nggak? Banyak sekali ilmu-ilmu yang wisdom Pak Andri yang saya suka. By the way Pak Andri, dengan kesuksesan Pak Andri sekarang ini, boleh tahu nggak misi dan visi ke depannya Pak Andri apa? Ya, visi terutama ya membantu atau membuat
setiap manusia, terutama anak muda, mampu memaksimalkan potensi dirinya. Ya, membantu dan membuat setiap manusia, terutama anak muda, terutama anak muda, membangun, ya terutama memaksimalkan potensi dirinya. Dan tentunya ini visi saya lewat cara saya, lewat seminar-seminar, lewat online, lewat WA, lewat online seperti kita gini, ya, lewat buku-buku, lewat semuanya. Itu membantu mereka, mendukung supaya mereka menciptakan satu potensi. Nah, ini tidak gampang. Karena biasanya tadi anak muda sekarang hilang. Maka dibutuhkan konsistensi kita untuk mendorong mereka lewat apa yang saya siapkan tadi, mendukung mereka, membuat setiap manusia tadi memaksimalkan potensi dirinya. Nah, ini sehingga saya buang waktu banyak nih. Lewat WA, lewat buku, lewat sosial media, Twitter, Facebook, IG saya hilang lagi. Di-hack orang 135.000 follower hilang total. Itu salah satu tantangan juga Pak Andri ya. Jadi tantangan tidak pernah berhenti ya. Jadi visi saya tentunya itu tadi ya, membuat setiap manusia, terutama anak muda, memaksimalkan potensi dirinya. Yang diartikan potensi diri itu tidak ada cara. Tidak ada cara kecuali Anda punya cita-cita, punya harapan, punya dream. Kalau itu nggak punya, tidak mungkin potensi naik. Potensi hanya muncul kalau ada hambatan, rintangan, target besar. Semua ini beban semua ini. Jadi kalau yang nggak ngerti itu beban. Kalau saya terbalik, orang manusia luar biasa tidak menjadikan target sebagai beban. Manusia luar biasa adalah menjadikan beban sebagai target yang menggairahkan. Target yang menggairahkan. Jadi seperti dibalik Pak ya, dibalik kondisinya. Ya, seperti angkat besi. Beban ini, tapi sebagai target. Orang angkat besi mampu 50 kilo, besok dia mau target, mau juara provinsi. Naik lagi 75. Mimpi lagi mau jadi nasional. Naik lagi 100 kilo. Mau mimpi Asia, tambah 150 kilo. Sampai 200 kilo, sampai Olimpiade. Makin berat, makin happy. Dia berat, happy. Menderita, iya, senang. Maka kalau kita punya harapan yang tinggi, yang punya gairah, kalau punya passion, happy. Nggak berat, tapi saya mau kok. Nah, kalau kita kerja seperti ini, se-Indonesia loh. Itu visi saya. Wah ya maju semua. Semua anak muda optimis, punya optimisme, punya gairah, punya tanggung jawab, punya say is my right. Ya, hidup pasti bertumbuh. Bertumbuh banget, akan maju. Saya itu punya harapan setiap manusia Indonesia lah, sumbangan untuk negara dan sumbang kepada dunia ini. Kalau semua punya mentalitas seperti itu, wah ngeri. Apalagi zaman online. Dunia juga begini. Damai Pak ya, dunia damai. Pasti, kan, ya makmur. Positif, baik. Iya, positif, baik, bertuhan, itu yang utama. Akan lengkap, damai, semua hidup akan maju. Luar biasa, kayak mental, kayak uang. Luar biasa. Kalau kita di Indonesia banyak orang seperti Pak Andri ini, Indonesia bakalan sangat maju. By the way Pak Andri ini kan ngobrol santai aja Pak Andri. By the way, ada nggak cerita konyol yang menggambarkan Pak Andri memang saya juga manusia normal gitu loh. Yang mungkin mau cerita bisa malu sendiri atau orang lain dengar, waduh ini boleh sharing gitu Pak ya. Mungkin ya agak ya adalah suatu hari saya diundang seminar oleh orang yang di Medan. Mereka gairah banget. Ya saya percaya aja. Mereka nggak punya uang untuk beli tiket, kita beli dulu. Karena percaya. Beli tiket dulu, berangkat, dijemput. Wah lah kok nyebut bajunya berantakan, mobilnya nggak mewah lagi seperti biasa. Masuk ke hotel J Marriott, belum pesen, dia keluar duit seribuan, berantakan semua. Saya punya pikiran, waduh gawat ini pasti nggak jadi. Lalu ada beberapa anak muda yang mendampingi pengundang saya tanya, gimana besok seminar berapa orang?
Saya belum tahu Pak, saya baru diundang, disuruh dampingi. Sekarang baru disuruh dampingi. Wah, sama gawat ya. Hotel mana? Ada satu hotel. Lalu dengan cepat saya mencoba, saya suruh pengundang, saya suruh tunggu di hotel, saya dengan anak muda berangkat ke hotel. Sampai hotel, belum ada pesan apapun. Berarti kosong. Di situ saya bilang, wah konyol banget. Nggak lewat saringan yang baik. Sudah bawa buku, akhirnya saya ketemu anak muda itu, tolong buku saya dijual. Kalau udah laku, tolong jadikan untuk sosial, uang semua. Kedua, tidak usah salahkan yang mengundang saya. Semua adalah saya yang salah. Ini sebuah pelajaran. Biaya tiket sudah sudah bayar sendiri, nggak usah minta. Anggap ini sebuah kebodohan, tapi sebuah pembelajaran. Jangan salahkan orang lain, nikmati sebagai satu syukur, latihan. Rugi uang, buku di sosial, tidak salahkan dia, pulang punya kaya. Kelihatan konyol, tapi saya punya kaya mental. Berarti ada kehidupan, Tuhan itu menyajikan. Andri belajar dalam kehidupan. Rugi pun bersyukur, membagi pada orang banyak. Wow, rugi pun bersyukur. Ini satu mental yang luar biasa. Jadi kelihatannya konyol, tapi punya nilai pembelajaran. Pak Andri, ini kita butuh banget ya generasi muda, khususnya milenial ya. Ada istilahnya generasi Y, generasi Z dan akan datang lah banyak istilahnya itu. Kira-kira Pak Andri punya pesan apa untuk generasi muda ke depan, Pak? Mungkin ada kata-kata atau pesan yang sangat-sangat bagus buat kami. Saya ini merasa milenial juga, Pak. Iya. Yang penting ya, saya sering ngomong itu kaya mental ya. Ini kaya mental ini istilah saya, nggak ada di dunia. Kaya mental dan miskin mental. Hidup cuma 2 pilihan kok. Miskin mental ini kelompok. Tidak disiplin, tidak tanggung jawab, letih, loyo, lesu, cemas, takut, frustasi, depresi, putus asa. Yang kaya mental ini optimis, positif, rajin, disiplin, punya kemauan, dermawan, siap nolong, dan macam-macam. Ini kelompok kaya mental. Ini pilihan. Harus dipilih yang positif. Kalau kita bisa pilih positif, kenapa pilih negatif? Nah ini semua kalau dirangkum jadi satu poin, jadilah manusia bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada kehidupanmu, kepada keluarga dan sekeliling. Jadi kalau kita nyatanya bagaimana Pak tanggung jawab tadi? Ya berani fine. Minimal jadi anak muda, optimis. Optimis aktif setiap hari. Optimis aktif. Kalau Anda melibatkan Tuhan apalagi, harus optimis. Nggak ada melibatkan satu spiritual yang paling tinggi, pesimis terus. Minta-minta terus. Nggak bisa. Anak muda harus berani. Jadi satu, optimisme. Bertanggung jawab sebagai manusia, punya optimisme. Aktif. Siap belajar, dan tidak takut hadapi apapun. Apapun yang di depan kita, itu pembelajaran. Sampai saya kasih tahu anak saya yang lulusan Amerika, nak, kalau kamu belum pernah makan garam kegagalan, jangan coba bisa sukses. Selamanya nggak akan sukses. Jadi kalau mau ketemu garam sukses, kalau garam gagal gimana? Ya face menghadapi aktivitas-aktivitas, menentukan target, ada satu mimpi yang dihidupkan, berjuang, optimis, gagal belajar. Itu cuma pelajaran. Jadi gagal is education, sukses education juga. So enjoy your life. Hari saya miskin boleh, hari saya gagal boleh, hari saya stagnan boleh, hari saya bangkrut boleh. Besok masih ada sinar nggak? Selama besok masih ada sinar matahari, sukses semuanya lain. Semua kehidupan ya. Banyak sekali contoh orang luar biasa, orang-orang yang dulu miskin, susah, nakal, rusak, bisa berubah loh. Karena hidup dijanjikan. Hidup menjanjikan yang paling bagus. Maka kata-kata saya tadi tolong ditampilkan, zaman. Selalu menyajikan kesempatan sukses bagi siapa saja yang berani berubah dan mengubah. Maka hari saya mundur, hari saya gagal. Mau berubah nggak? Mau.
jamin embrio titik poin embrio itu adalah mindset ini. Spirit atau passion. Kalau manusia sudah punya passion, tinggal mau jalan enggak? Mau jalan, bidang apapun, produk apapun. Kalau produknya bagus, kita punya belajar, gagal, bangun lagi, gagal, bangun lagi, gagal, bangun lagi, jenuh, pasti jebol. Sudah saya lewati semua. Sehingga bagi anak muda, bersyukur, doa, yakin, hidup saya akan bagus. Hidup saya akan sukses. Maka jangan kompromi dengan ucapan negatif. Susah nih. Usir. Nggak bisa. Usir. Bisa saya. Bisa saya. Nemui gagal. Belajar. Nemui sukses. Belajar. Pendidikan. Dengan hidup seperti ini. Hidup ini ya. Enjoy sebetulnya. Enjoy dan apa ya. Penuh syukur. Enak banget. Nggak terbeban. Enjoy life Pak sebenarnya ya. Enjoy walaupun life. Tantangan ya anggap aja itu semacam target aja gitu. Iya. Pak Andri, saya lihat coba lihat background Pak Andri kan bukunya itu saya rasa ada ribuan itu. Ya, 2000 buku lah. Ya. 2000 buku. Dia ngakunya nggak lulus SD gitu ya. tapi bekal pengetahuannya itu mungkin profesor bisa kalah itu dari jumlah buku yang beliau baca. Pak Andri boleh sharing ke teman-teman di sini khususnya generasi muda ya. Kenapa baca buku-buku? Saya yakin buku-buku Pak Andri banyak inspirasi, motivasi, leadership kayak gitu. Kenapa buku-buku semacam ini penting sekali Pak Andri? Ya, karena manusia sendiri itu loh butuh belajar. Learning is never ending adventure. Iya, belajar terus sampai tua. Sampai tua. Mulai lahir sampai kita mati. Nggak ada satupun tidak proses belajar. Belajar ngomong, belajar merangkak, belajar berdiri, belajar jalan, sekolah, belajar hidup, belajar sehat, sampai mati. Pembelajar. Lah buku ini memudahkan kita. Nggak usah sengsara kayak saya, baru punya ilmu, nggak perlu. Lah bisa diringkes saja. Ilmu saya diringkes jadi satu, dikristalkan. Jadi, saya buku ini, saya terpengaruh satu buku, cuma buku saya udah hilang. Apa kata-kata? You can become the person you want to be. Anda bisa menjadi manusia yang Anda inginkan. Satu kata itu. Waduh, pas. Saya mau jadi bintang film. Satu kata aja cukup. Maka buku ini banyak banget. Satu kata saja bisa merubah. Nah, harapan saya, anak-anak muda jangan lewat. Setiap hari itu. Belajar melihat buku orang luar, melihat buku orang lain. Karena coretan-coretan buku tadi punya nilai yang bisa merubah nasib kita. Kalau kita tidak belajar dari luar, nggak mungkin, kan saya udah bilang, tidak mungkin sukses berdiri sendiri. Dibutuhkan banyak orang. Kalau saya lihat Pak Andri sampai hari ini aja sudah sesukses ini, masih terus belajar dan terus baca ya. Salah satu buku ini yang saya baru nih dapat dari Pak Andri dikasih hadiah. Ya. Thank you Pak ya. Bukunya bagus banget. Kalau saya dengar peristiwa ini Pak Andri waktu itu kan ke Cina lagi jalan dari training atau apa gitu, lewat satu toko buku, kemudian belilah buku ini baca dan bagus banget. Dan Pak Andri hanya minta hak cipta diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Iya. Dan ternyata memang meledak. Karena buku ini mengandung 24 pola pikir. Karena bagi saya, mungkin bisa dikeluarkan seleknya, pikiran adalah anugerah Tuhan. Pikirannya bukan manusia yang bikin nih. Pikiran adalah anugerah Tuhan yang memiliki kekuatan luar biasa. Anda ingin kaya, sehat, sukses, bahagia, dan lain sebagainya. Semua bisa terwujud dengan memaksimalkan potensi pikiran dengan baik dan benar. Tinggal maksimalkan pikiran itu dengan baik dan benar, apapun keinginan kita. Yang penting benar dan baik. Yakin akan muncul. Nah, buku ini menjanjikan, ya tadi itu intinya ada 3 poin. Idealisasi, kedua visualisasi, ketiga materialisasi. Idealisasi itu mimpi-mimpi, khayalan, lamunan. Saya mau jadi bintang itu lamunan. Sama juga mungkin Pak Hongki hari ini bisa luar biasa begini, juga ada lamunan, ada keinginan, ada mimpi, ada passion. Tapi di bawah ini
perangnya ini, proses perjuangan ini panjang lebar. Maka buku ini meledak di mana-mana. Tentunya saya harap juga para pendengar ya bisa, para pemirsa ini bisa menikmati juga. Saya rasa buku ini memang pantas dipelajari lah, karena ini buku wisdomnya lebih dari 100 tahun ya. Dan ya, 108 tahun. 108 tahun, dan memang juga konon katanya Bill Gates juga belajar dari sini. Iya, iya. Jadi Bill Gates membaca ini lalu punya mimpi PC, personal computer. Nah dari sini kita tinggal ambil satu poin saja. Pikir nanti anugerah loh. Mau kita hidup 10 tahun, 200 tahun, ribuan tahun, anugerah ini mari kita pakai. Terutama yang baik dan benar. Itu menjanji hidup besok pagi ada yang baru. Terima. Hidupkan mimpi-mimpi, khayalan. Apalagi yang sudah punya produk, yang punya kesempatan, fine. Yakin, saya is my right. Hidup kita nanti akan berubah. Luar biasa Pak Andri. Banyak sekali pelajarannya. Ini kalau dirangkumkan, ini pengalaman hidup sekian puluh tahun, tidak mungkin dalam satu kali talk show bisa dapat semua. Tapi minimum intisarinya Pak Andri sudah sharing semua di sini. Mulai coba perhatikan dari mamanya antar dia ke bus dengan kopi yang seadanya dan nangis, dan kemudian sampai Jakarta jadi salesman, akhirnya bagaimana dream menjadi bintang film, dan kemudian gagal lagi, dan terus sampai demikian juga waktu bikin kartu motivasi itu juga nggak langsung sukses, dan berkali-kali juga perjuangan yang jatuh bangun. Wow, sebenarnya banyak pelajaran. Ini teman-teman kalau mau belajar lebih dalam lagi, memang Pak Andri banyak sekali buku-bukunya di Gramedia, maupun tadi nomor telepon sudah dikasihkan. Bisa belajar wisdom dari situ, dan kalau mau belajar lebih dalam lagi juga bisa video ini nanti kalau sudah di-upload di YouTube channel, nonton berulang-ulang. Karena kenapa? Karena pada saat kita nonton berulang-ulang, disitulah repeating is learning. Oke? By the way, Pak Andri, terima kasih Pak Andri punya waktu yang sangat berharga. Saya tahu beliau ini sangat humble. Kalau harus membayar Pak Andri untuk interview ini, saya nggak mampu banget. Ya, karena Pak Andri ini interview ini lebih ke arah giving ya. Saya lihat lebih ke arah giving untuk anak muda sekarang. Thank you untuk waktunya Pak Andri. Benar-benar sangat menghargai. Salam untuk Nyonya, salam semua tim dan anak-anak di rumah. Dan tetap hidup semangat ya Pak Andri. Dan nanti kita kopi darat. Oke, satu dua kata bye-bye dengan teman-teman di sini Pak. Iya, ya itu tadi. Hidup nikmati sebagai anugerah. Pastikan ada 3 poin. 3 berani sukses. 1, berani tentukan target. 2, berani mulai melangkah. Dan 3, berani memperjuangkan sampai sukses. Wow. So, target, melangkah, dan mencapai. Dan saya juga doakan semua teman-teman yang ada di sini, baik nanti yang nonton ini, Pak Andri sudah bilang bahwa sukses adalah hak kita. Jadi raih kembali hak kita. Belum sukses berarti belum ambil haknya. Jadi segera ambil hakmu dan sukses bareng-bareng. Mari nanti kita bersama-sama memajukan bangsa Indonesia dan dunia. Thank you for watching, and bye-bye. Bye-bye.